Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita kembali bisa berkumpul dan bertemu, serta kembali kita melakukan kajian di malam hari ini. Tentunya masih membahas kitab ya. Kita hari ini masih membahas kitab Umdatul Ahkam ya, yang dikarang dan ditinggalkan oleh salah seorang ulama kita terdahulu, yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana beliau kumpulkan di kitab beliau ini lebih dari 400 hadis Sahih Bukhari Muslim terkait dengan hukum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masuk di hadis ke-6. Di hadis yang ke-6. Mana insya Allah rencana ini kita akan membaca 3 hadis ya. Walaupun untuk hadis yang kedua dan ketiga nanti itu penjelasannya mungkin beberapa kali pertemuan. Karena di hadis yang kita akan baca nanti ke-7, hadis yang ke-8 dan ke-9 nanti itu penjelasan wudhu dari awal sampai akhir. Penjelasan cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir. Cuma sebelum itu kita baca dulu hadis berikutnya terkait hadis sebelumnya terkait dengan jilatan anjing. Kalau menjilat di bejana atau di pakaian kita atau di badan kita. Kata penulis rahimahullahu taala di hadis yang ke-6 di kitab beliau ini Umdatul Ahkam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wali muslimin ulahunna biturab. Walahu fi hadits Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walaqal kalbu fil ina faghsiluhu sab'an wa afiruhu tsaminata biturab. Ini Masya Allah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza syaribal kalbu, apabila anjing dimaklumi ya, yang ada biasa di tengah kita. Idza syaribal kalbu, apabila anjing minum fi ina'i ahadikum, di salah satu dari bejana kalian, tempat air, dan tempat air di sini tidak harus tempat air. Artinya ini hanya sebagai wakil saja. Ya, mau di tempat air atau di piring atau nanti di pakaian atau di badan, semuanya ini hukumnya. Falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dia cuci 7 kali. Jadi kalau ada anjing menjilat atau minum di tempat air kita atau dia jilat ya kendaraan kita, bahkan ada badan kita dia jilat, maka harus dicuci 7 kali. Kemudian wali muslimin, dalam riwayat Muslim, ulahunna biturab, yang kali pertama itu dengan tanah, yaitu air yang dicampur tanah. Jadi kan 7 kali. 7 kali semuanya. Pertama, dalam riwayat Muslim ditambah. Yang pertamanya itu airnya dicampur dengan tanah, yaitu tanah dibasahi. Tanah dibasahi. Baru kita lapkan
tempat ya yang kena jilatan itu. Kemudian berikutnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh, 6, 7 itu air. Cuma ada riwayat yang beda di berikutnya itu. Walahu, dalam riwayatnya juga, yaitu riwayat Imam Muslim, min hadits Abdullah bin Mughaffal, dalam hadits Abdullah bin Mughaffal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagol kalbu, apabila anjing menjilat. Kalau tadi minum, ini menjilat. Fil ina di bejana, faksiluhu sab'a. Masih sama. Cucilah 7 kali. Wa'afiruhu tsamina biturab. Cuman ada tambahan ini beda. Kemudian campurlah dengan tanah pada kali yang ke-8. Berarti kalau kita lihat riwayat ini ada 8. Jadi ada perbedaan antara 2 riwayat. Hanya saja ini tidak masalah bagi kita. Karena riwayat yang ini juga ada dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat yang pertama dalam Imam Muslim tadi kan 7, pertama tanah. Pertama apa? Tanah. Yang kedua 7, terus katanya yang ke-8 tanah. Nah, para ulama dalam masalah tanah ini di posisinya di awal atau di akhir? Mereka membahas. Mereka katakan bahwa riwayat yang pertama itu lebih jelas daripada riwayat yang kedua. Dan juga dari sisi penggunaan, kalau kita tanah yang ke-8 sudah air, berarti harus lagi air. Karena habis tanah ini kan bejana, tempat air. Kalau tanah yang ke-8 terakhir, berarti memerlukan lagi apa? Air. Nanti jadinya berapa? 9. Makanya riwayat yang pertama itu lebih dipakai. Cara yang pertama. Jadi cucinya 7 kali. Pertama air dicampur tanah. Di hadits ini 2 fikih yang ingin kita sampaikan. Pertama, najisnya jilatan anjing. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa najisnya anjing itu najis mughalladah. Najis berat. Najis besar. Kenapa? Najis-najis yang lain kan hanya dicuci, dibersihkan. Najis anjing dicuci, dibersihkan, tapi ada bilangannya. Sampai pakai tanah yang pertama. Ini menunjukkan bahwa anjing itu najis apa? Mughalladah, najis besar. Najis berat. Iya, najis berat. Jadi menunjukkan dia adalah najis. Jilatan anjing. Jilatan anjing. Air liurnya najis. Dan fikih kedua, wajib kita bersihkan. Wajib kita cuci. Caranya jelas di hadits. Kita cuci 7 kali. Pada kali pertama, kita campur antara tanah dengan air. Antara tanah dengan air. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, boleh nggak diganti tanah dengan yang lain? Zat pembersih yang lain. Ganti sabun atau semisalnya. Maka dikatakan tidak. Kenapa? Karena kalau seandainya boleh yang lain, Nabi akan sebutkan kan tanah atau yang semisalnya. Ini sebutkan apa? Tanah. Dan tanah ini mudah didapat. Banyak tanah gratis bahkan. Ya kan? Mudah didapat. Ini menunjukkan juga kemudahan Islam. Karena kalau dibilang selain tanah nanti, iya, hal-hal lain bisa saja berat, ada masyakoh bagi kita untuk mendapatkannya. Ini Masya Allah hal-hal yang terkandung di dalam hadits ini. Terakhir, pembahasan tentang anjing ini, para ulama membahas itu anjing yang najis badannya atau hanya air liurnya. Karena masalahnya Nabi hanya bilang apa? Apabila dia jilat, maka cucilah 7 kali. Apabila dia minum, maka cucilah 7 kali. Tentunya kalau ada air, ada riwayat lain lagi mengatakan, buang airnya dulu tentunya. Ada riwayat yang mengatakan juga, dia seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Bulughul Maram, bahwa kita buang airnya baru cuci kalau dia minum di air. Kalau dia
jilat, ya langsung dicuci. Nah, kalau tidak ada isinya. Nah, sekarang ini pembahasan terakhir. Itu anjing. Yang najis, apakah hanya air liurnya? Jilatannya saja? Atau badannya juga? Ini pembahasan penting. Karena nanti, apapun yang kita kuatkan sebentar itu yang diamalkan nanti yang dicuci. Yang dicuci. Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Kalau air liurnya jelas. Karena Nabi suruh cuci, disebutkan. Sekarang kan masalahnya adalah badannya. Apakah najis? Ini berselisih pendapat para ulama. Terkait dengan najisnya atau tidaknya badannya anjing. Di antara para ulama, rahimahumullah, ada yang berpendapat bahwa anjing najisul ain. Anjing itu najis badannya. Anjing itu najis badannya. Apa dalilnya? Ya, mereka bilang dalilnya hadits Abu Hurairah. Ketika dia di hadis pertama, ketika dia jilat, disuruh cuci. Air liurnya saja disuruh cuci. Nah, air liur keluar dari mana? Kan begitu, keluar dari badan. Dari badan keluar air liur. Nah, berarti badannya juga apa? Najis. Ini pendapat dipegang oleh mayoritas ulama berdasarkan hadis yang ada di bab. Yang ada disebutkan oleh penulis. Bahwa anjing najis semuanya. Bahkan keringatnya. Bukan hanya air liurnya. Kalau dia berkeringat, kemudian kena pakaian kita, kena bejana, hukumnya sama di awal tadi. Dicuci berapa? 7 kali. Pertama dengan tanah. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini juga yang dipegang oleh Imam Az-Zuhri, Daud Ad-Dhahiri, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Saya ulangi, itu tadi pendapat pertama ya, semua anjing itu najis. Berarti mengharuskan semuanya dicuci kalau kena. Iya? Cucinya sama semuanya, seperti hadis tadi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini adalah pendapat dari Abu Hanifah. Saya ulangi, Abu Hanifah. Pendapat dari Imam Malik, Imam Az-Zuhri, Daud Ad-Dhahiri, orang Dhahiriyah. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan anjing itu badannya suci, tidak najis. Yang najis hanya air liurnya, jilatannya saja. Ini pendapat. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk kita makan tangkapannya anjing. Iya kan, anjing yang dilatih untuk berburu. Kata Allah, fakulu mimma amsakna alaikum. Makan yang dia tangkap. Masalah yang dia jilat, dibuang. Ya kan, yang dia gigit, dibuang. Kan begitu, karena najis jilatannya. Tentunya kalau dia tangkap ya, dia bergulat dengan hewan yang dia tangkap. Allah katakan, fakulu mimma amsakna alaikum. Makan yang dia tangkap untuk kalian. Makan yang dia tangkap untuk kalian. Itu dalil mereka pertama. Kata para ulama, la yakhlu soid minat talawud birikil kilab. Iya? Tentunya tidak lepas. Iya? Tidak lepas. Ini soid ini, buruan ini, bercampur dengan keringatnya anjing. Kan dia baru ini, dia kejar ini. Dia kejar. Ini tentunya, ini dalil mereka pertama. Dalil mereka yang kedua, anjing di masa Nabi itu kan berlalu lalang. Bahkan lari di masjid. Karena masjid tidak ada pintunya. Walaupun ini bisa dibantah oleh ulama lainnya, ini kata mereka di awal Islam. Waktu masjid tidak ada pintunya. Yang jelas mereka bilang anjing lalu lalang di masjid. Tapi di tempat, bukan hanya di masjid, di rumah-rumah. Tapi yang disuruh cuci, jilatannya saja.
Ini menunjukkan apa? Bahwa badannya itu tidak disebut dalam syariat. Makanya yang disebut adalah itulah yang najis. Itulah yang najis. Ini pendapat Masya Allah yang mengatakan suci badannya ini. Ini pendapat yang kuat dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang kuat. Karena yang disebutkan bersamaan dengan anjing itu ada badannya. Yang disebutkan oleh syariat apanya? Air liurnya saja. Berarti hanya itu. Hanya itu yang disebutkan. Ini pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya, rahimahullahu ta'ala. Iya. Bahkan disebutkan dalam pembahasan beliau, iya, sampai ada mengatakan fa in qila innal baul a'dham minar riq. Sungguh kencingnya anjing itu kan lebih parah daripada apa? Jilatannya. Iya kan? Dia bilang kana hada mutawajjihan, ini mungkin ada sisi kekuatannya. Wa amma ilhaqu sya'ab birriq fala yumkin. Adapun kalau diikutkan badannya, diikutkan bulunya, kalau disentuh oleh bulunya, maka juga harus dicuci 7 kali. Maka kata beliau, fala yumkin. Tidak mungkin. Berat. Berat kalau setiap apa? Disentuh harus cuci berapa? 7. Makanya kata beliau bilang, fala yumkin. Ini tidak mungkin. Ini terlalu apa? Memberatkan. Makanya ini pendapat dari Abu Hanifah, juga Imam Malik, serta satu riwayat dari Imam Ahmad, dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa yang najis hanya air liurnya. Iya, bukan apa? Bukan badannya. Tapi ingat ya, ini bukan berarti ya kita tidak berbicara halal tidaknya, bukan. Ini masalah najis atau tidaknya. Masalah najis atau tidaknya. Kalau keharumannya jelas akan haramnya. Akan haramnya. Baik. Berikutnya kita sudah selesai itu secara ringkas terkait dengan apa yang disebutkan di hadits itu. Sekarang kita masuk di hadits berikutnya. Kita langsung baca dua hadits ya lagi. Kita langsung baca. Adapun uraiannya mungkin bisa hari ini, kemudian di pertemuan berikutnya. Kata beliau rahmallah, an Humran maula Utsman ibn Affan, annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in fa'afraga ala yadayhi min ina'i faghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala yaminahu fil wadu. Perhatikan ucapannya. Thumma tamadmada wastanshaqa wastantara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hada thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Masya Allah. Penjelasan wudhu dari awal sampai akhir. Dari Humran maula Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dia melihat Utsman da'a biwadu, meminta wadu. Dari sini kita langsung jelaskan dulu, itu kata wudu dua bacaannya. Wudu di doma wawunya. Yang kedua, wadu di fathah wawunya. Tapi beda artinya. Kalau wudu, berwudu yang kita pahami. Berwudu, kita pergi keran air, kita berwudu. Itu namanya wudu. Tapi kalau dibaca wadu, maksudnya air wudu. Bukan perbuatannya, tapi barangnya. Alatnya. Jadi sekarang lihat lafaz hadisnya. Ro'a Utsman da'a biwadu. Humran melihat Utsman da'a, meminta wadu. Apa artinya berarti? Air wudu. Berarti harokatnya. Meminta air wudu. Fa'afraga ala yadaihi min ina'i. Maka beliau menuangkan di kedua tangannya dari ina, bejana tempat air. Faghasalahuma salasa marrat. Maka dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kita akan jelaskan nanti hukumnya satu-satu.
Tsumma adkhala yaminahu fil wadu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya di wadu. Apa artinya itu? Air wudu. Wadu bacaannya. Kemudian jadi beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu. Itu menciduk air. Dengan tangan kanannya. Kemudian tsumma tamadmada wastanshaqa wastansaro. Langsung dengan satu telapak tangan ini, satu telapak tangan. Tangan kanan diambil, pakai. Satu telapak tangan ini yang kita akan bahas nanti. Kemudian beliau sekaligus berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, dan mengeluarkannya dengan satu telapak tangan tadi itu. Jadi, beliau ambil air satu telapak tangan. Sebagian untuk mulut, kita akan jelaskan nanti. Kemudian untuk hidung, dan sekalian dikeluarkan. Setelahnya. Tsumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Nanti kita akan jelaskan wajah itu. Wa yadaihi ilal mirfaqain. Kemudian kedua tangannya sampai ke siku. Thalathan 3 kali. Tsumma masah bi ra'sihi. Kemudian belum mengusap kepalanya. Lihat perkataannya itu tidak ada kata 3 kali. Yang mana nanti kita akan jelaskan kepala berapa kali. Jadi semuanya disebutkan 3. Telapak tangan 3. Kumur-kumur dan masukkan air ke hidung 3. Kemudian wajah 3. Tangan sampai ke siku 3. Ketika muka, kepala, tidak ada kata kalimat 3. Tsumma masaha bi ra'si. Kemudian belum mengusap kepalanya. Tidak ada kata 3. Kita akan bahas nanti. Tsumma ghasala kilta rijlaihi thalatha. Kemudian belum mencuci kedua kakinya 3 kali. Selesai wudu. Tsumma qala, kemudian belum berkata, ra'aitun nabiyya yatawadda nahwa wudu'i hada. Saya melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Saya melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Yang tadi itu. Kita akan jelaskan nanti satu-satu. Waqala, dan beliau berkata, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan dia tidak yuhaddits bihi ma nafsahu. Dirinya tidak sibuk. Maksudnya sholat dengan khusyuk. Ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Maka akan diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Ini keutamaannya, Masya Allah. Ini keutamaannya, Masya Allah. Bagi orang yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Ini hadis pertama tentang wudu. Baik, kita masuk lagi hadis kedua. Kita baca semua dulu karena sifat wudu ini 2 hadis. Wan Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi. Dari Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi, dari bapaknya. Qal, beliau berkata, syahidtu Amr ibn Abi Hasan sa'ala Abdullahi ibn Zaid. Saya menyaksikan Amr ibn Abi Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi, tentang wudunya Nabi. Tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada abi taurin min ma, maka sama. Dimulai dari awal. Maka belum meminta satu tempat dari air yang berisi air. Fatawaddo'a lahum, maka belum wudu untuk mereka. Maksudnya untuk mereka lihat. Jadi Masya Allah diajar langsung dengan praktek oleh Abdullah ibn Zaid. Wudu'a Rasulullah SAW, seperti wudunya Nabi. Jadi dicontohkan. Apa yang beliau lakukan? Fa'ala yadaihi minat taur. Maka belum menuangkan kepada kedua tangannya itu dari bejana tadi itu. Faghasala yadaihi thalatha. Maka awalnya belum mencuci kedua tangannya 3 kali. Ini tangan, telapak tangan maksudnya. 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur, sama. Kemudian belum memasukkan tangannya. Jadi awal itu tuang dulu, jangan langsung dimasukkan. Jadi dituang dulu, keluar, baru cuci kedua tangan, baru setelah itu dimasukkan untuk ambil air. Jangan sampai ada kotoran dan najis. Jadi kemudian belum masukkan tangan ke taur. Pamat madawastan syakawastan taroh talasan bisalat guropat. Inilah tujuan. Kenapa belum tambahkan, bawakan 2 hadits? Padahal hadits Utsman kan sudah cukup. Kenapa dibawakan hadits lagi Abdullah bin Zaid?
Karena lebih jelas. Supaya untuk menjelaskan hadits Utsman tadi itu. Ada yang masih kurang. Perhatian ini. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Itu 3 kali dengan 3 kali ciduk. Nanti kita akan bahas. Ada sisi fikihnya. Kalau seandainya dipisah antara hidung dan mulut, berarti 6. Ya kan? Karena 3 untuk mulut, seperti yang kita lihat kebanyakan orang. 3 untuk mulut, 3 untuk hidung. Kan begitu? Lihat ini jelas sekali. Kemudian beliau berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali dengan 3 kali ciduk. Bukan 6. Itu yang kita akan jelaskan nanti fikihnya insya Allah. Iya. Dan kita akan membahas, ada kenapa bisa orang lakukan 6. Artinya mulut 3, hidung 3. Apa sebabnya dan apa dalilnya? Nanti kita akan bahas. Iya. Supaya kita ketahui hal tersebut. Thumma adkhala yadahu faghassala wajhahu thalatha. Kemudian beliau memasukkan tangannya kembali dan mencuci wajahnya 3 kali. 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau juga masukkan lagi tangannya ke tempat air. Faghassalahuma. Iya? Faghassalahuma marrataini ilal mirfaqain. Maka belum mencuci kedua tangannya hanya 2 kali sampai ke siku. Ini yang nanti kita akan ambil. Bahwa dalam wudu itu wajib sekali. Boleh 2 kali dan boleh 3 kali. Boleh beda. Yang lain 3. Yang lain juga apa? 2. Yang penting tidak boleh lebih dari 3. Lihat ini. Tadi 3. Ternyata tangannya berapa kali? 2. Ini ada fikihnya nanti. Ada fikihnya. Karena apa yang dilakukan sahabat ini diajarkan oleh Nabi. Diajarkan oleh Nabi, Masya Allah. Ini yang membuat kita nanti paham cara wudhu. Jadi beliau cuci kedua tangannya sampai ke siku 3 kali. 2 kali. Tumma adkhala yadahu fit taur. Kembali beliau setelah itu masukkan tangannya ke tempat air. Famasaha ra'sah. Maka beliau mengusap kepalanya. Bagaimana cara usap? Ini yang penting. Ini kenapa hadis ini disebutkan juga. Fa'aqbala bihima wa adbara marra wahidah. Maka beliau memajukan dan memundurkan tangannya 1 kali. Maksudnya disebutkan sebentar, riwayat rinci lagi sebentar. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua tangannya, kedua kakinya. Diriwayatin dalam satu riwayat, bada bi muqaddami ra'si. Belum mulai dari depan kepalanya. Kan belum mengusap kepala 1 kali. Sangat jelas sebenarnya hadisnya. Nabi dia mengusap kepalanya berapa? 1 kali. Bagaimana cara mengusapnya? Yang penting kalimatnya dulu 1 kali. Sementara yang lainnya 3. Tangan tadi 2. Kemudian kepala berapa? Langsung belum bilang apa? 1 kali. Bagaimana caranya itu 1 kali? Belum katakan. Bada'a bi muqaddami ra'si. Belum mulai di bagian depan kepalanya. Bagian depan kepalanya. Nanti kita akan terangkan bagian depan kepala itu yang mana. Nanti kita akan terangkan. Di tempat tumbuh rambutnya orang biasa. Tempat tumbuh rambutnya orang biasa. Bukan yang tidak biasa, yang tumbuh rambutnya sampai ke bawah sini. Iya. Yang luar biasa ya. Tumbuh rambutnya sampai ke jidat. Bukan. Atau bukan yang tidak biasa. Yaitu rambutnya tidak ada di sini, cuma di belakang sini. Tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Jadi belum mulai dari bagian depan kepalanya nih. Tempat tumbuh rambut orang biasa, di batas wajah nanti kita akan jelaskan. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Sampai beliau jalankan kedua tangannya sampai ke qafah, bagian belakang kepalanya. Bagian belakang kepalanya. Tsumma raddahuma. Kemudian beliau kembalikan lagi. Jadi tidak ada yang angkat. Dia mulai bagian depan ini, kita akan jelaskan ulang nanti. Kemudian beliau jalankan ke belakang, kemudian kembali lagi. Hatta roja'a ilal makani alladhi bada minu. Sampai kembali ke tempat yang belum mulai tadi itu. Jadi di mana mulainya tadi? Di bagian depan kepala. Jadi bagian depan tempat tumbuhnya rambut orang biasa di batasan wajah nanti. Kemudian ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Ini cara mengusap.
Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, atana Rasulullah, datang kepada kami Rasulullah, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufur. Maka kami keluarkan untuknya air dari tempat air yang terbuat dari sufur. At-taur syibut tost. Taur itu mirip baskom. Ya, kita bilang apa? Baskom juga ya. Itu namanya at-taur. Tempat air intinya, tempat air. Dua hadits ini Masya Allah menjelaskan bagaimana Nabi SAW berwudu secara lengkap ya, langsung. Saling menutupi dan saling melengkapi antara hadits Utsman ibn Affan dengan hadis siapa? Abdullah ibn Zaid. Iya. Kita bahas mungkin sedikit dalam berwudu ini. Jadi wudu itu tadi kita sudah katakan dia boleh dibaca wudu, boleh wadu, tapi artinya beda. Kalau dibaca wudu artinya berwudu, kalau dibaca wadu artinya air wudu. Air wudu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah ya, seorang menghambakan diri kepada Allah dengan mencuci anggota wudu yang dicuci dan mengusap yang diusap. Ala sifatin maksusoh, di atas sifat yang khusus yang diajarkan oleh Nabi. Bukan sembarang. Iya, atau semau kita. Enggak. Di atas sifat yang khusus. Itulah wudu. Wudu ini kita sudah sampaikan sebelumnya. Dia adalah syarat sahnya solat. Itu disepakati oleh para ulama. Sudah kita sampaikan di pembahasan dulu hadits Abu Hurairah. La yakbalullahu salata ahadikum. Ya, idza ahadatha hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi adalah syarat sahnya salat. Dan sangat banyak keutamaannya. Ya, adapun hukum seputar wudu tentunya berniat sudah lewat pembahasan kita di hadits pertama. Bahwa niat adalah syarat sahnya apa? Wudu. Sudah lewat ini. Ya, tentang niat. Sekarang kita mulai wudu. Di dalam berwudu, kita disunahkan membaca Bismillah. Sebelum kita mencuci tangan. Kedua telapak tangan. Disunahkan membaca Bismillah. Walaupun ada yang mengatakan wajib, tapi dalil yang mengatakan wajib itu dhaif. Sebagai faedah saja, di antara para ulama yang mengatakan wajib seperti Imam Ahmad dan orang Dhahiriyah, mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah. Jelas kalau masalah disyariatkannya, disyariatkan Bismillah. Cuman hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ada yang mengatakan wajib. Pendapat Imam Ahmad dan orang Dhahiriyah. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'alah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maksudnya tidak membaca apa? Bismillah. Dibilang tidak wudu. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca Bismillah. Berarti hukum Bismillah ini apa? Wajib, kan tidak ada wudu. Tidak ada wudu. Tapi hadis ini riwayat Imam Ahmad dari jalan Muhammad ibn Musa ibn Yaqub, ya, Ibnu Salamah al-Laythi, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Yaqub ibn Salamah al-Laythi, rawi ini adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Sampai dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dia adalah orang yang sedikit haditsnya. Tidak ada yang rawi yang siqah, rawi yang terpercaya meriwayatkan darinya. Jadi perawi hadits itu tadi adalah rawi yang dhaif, rawi yang dhaif. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, perkataan dari Imam Al-Bukhari bahwasanya tidak diketahui Yaqub ini dia mendengar dari bapaknya. Jadi kan gini, betul bapaknya. Betul bapaknya. Jadi kan dia meriwayatkan hadits ini dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Nah, Yaqub ini tidak ada penukilan bahwasanya dia mengambil hadis dari bapaknya. Berarti terdapat inqita', terputus dalam penukilannya. Makanya dengan itu ditambah dia sendiri sudah dhaif,
Terus juga dia sampaikan hadis yang dia tidak dengar dari bapaknya. Nah, syarat hadis sahih itu dia memang mendengar dari guru yang dia meriwayatkan darinya. Kalau dia tidak dengar, maka tidak sahih. Tidak sahih. Makanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Makanya karena ini hadis dhaif yang mengatakan wajib, pendapat yang kuatnya adalah yang mengatakan membaca bismillah itu adalah hukumnya adalah sunnah. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, ya, orang-orang Hanafiyah, Imam Syafi'i, satu riwayat juga dari Imam Ahmad, dipilih oleh Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya membaca bismillah di awal wudhu itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian setelah membaca bismillah adalah mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan. Ini ya, kedua telapak tangan itu yang telapak tangan yang kita ketahui ya. Ini sampai ke dari sini sampai ke sini. Pergelangan. Ini namanya apa? Telapak tangan. Apa hukum mencuci telapak tangan ini di awal wudhu? Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa mencuci kedua telapak tangan itu hukumnya sunnah. Mencuci kedua telapak tangan di awal wudhu hukumnya adalah apa? Sunnah. Tahu sunnah? Artinya sunnah itu kalau kita lakukan dapat pahala. Cuman mungkin kalau kita lupa suatu saat tiba-tiba di keran air kita tada air langsung kumur-kumur. Masukkan air ke hidung dan keluarkan. Tidak cuci telapak tangan. Apa hukum wudhunya? Sah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Dan ini tidak ada silang pendapat. Bukan tangan ke siku. Tangan ke siku lain lagi hukumnya. Ini mencuci kedua telapak tangan. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dalilnya hadis yang ada di buku tadi. Ada hadis Utsman bin Affan dan ada hadis Abdullah ibnu Zaid. Mereka semuanya berdua ketika mencontohkan wudhu Nabi, maka yang pertama yang mereka lakukan adalah apa? Mereka mencuci kedua telapak tangan. Kenapa kita tidak katakan wajib? Karena tidak disebutkan di ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat tentang wudhu, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka cucilah wajah kalian. Jadi yang disebut langsung wajah. Yang disebut langsung apa? Wajah. Adapun kita katakan sunnah, karena dicontohkan oleh siapa? Utsman ibn Affan dan Abdullah ibnu Zaid. Mungkin bisa dipahami komprominya. Karena yang disebutkan dalam ayat itu wajib. Yang disebutkan di ayat. Dan disebutkan di ayat itu ada 4 saja. Yang harus ada dalam wudhu. Mencuci wajah, tangan sampai ke siku, mengusap kepala dan mencuci kaki. Selain itu, kalau tidak ada perintah dari Nabi, hukumnya adalah sunnah. Nah, ini sama ini, mencuci kedua tangan. Tidak ada perintah dari Nabi, maka hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Bahwa mencuci kedua telapak tangan dalam berwudu hukumnya adalah sunnah. Kemudian berikutnya, Utsman bin Affan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Pertama yang kita bahas, apa hukum berkumur-kumur? Apa hukum berkumur-kumur dalam berwudu? Pertama, dia bukan rukun. Bukan yang menjadi rukun wudu, artinya kalau tidak ada batal wudu. Kenapa? Kan dalam ayat langsung dibilang cucilah wajah. Langsung cuci apa? Wajah. Jelas bukan rukun. Putaran hukumnya adalah para ulama berselisih apakah wajib. Wajib itu berdosa tapi sah wudunya. Kalau sunnah tidak berdosa, sah. Yang ada 3 ini dalam wudu. Ada rukun. Yang rukun, ciri-cirinya yang disebutkan di ayat. Tidak boleh tidak ada. Yang ada di ayat, hanya 4. Mencuci wajah, yang kita akan bahas nanti.
mencuci tangan sampai ke siku, mengusap kepala dan mencuci kaki. Itu rukun. Selain itu, dua antara wajib dan sunnah. Wajib artinya berdosa, tapi wudunya sah. Sunnah tidak berdosa, wudunya sah, tapi tidak dapat pahala sunnah. Sekarang apa hukum kumur-kumur? Yang jelas bukan rukun, karena tidak ada di ayat. Karena ayat langsung bilang cuci wajah. Berselisih pendapat ulama kita rahimahumullah terkait dengan hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Ada yang mengatakan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya kembali, hukumnya adalah sunnah. Tahu sunnah artinya tadi? Kalau antum tinggalkan tidak dapat pahala. Tapi tidak berdosa. Wudunya apa? Sah. Ini pendapat katanya dinukil dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Kenapa bisa mereka katakan sunnah dari Imam Malik, Imam Syafi'i? Satu riwayat dari Imam Ahmad. Kata mereka berdalil dengan hadits Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid serta tidak ada dalam ayat. Kan tak disebutkan di mana? Di ayat. Ayat cuma bilang apa? Cuci wajah. Tidak ada bilang kumur-kumur dulu masukkan air ke hidung kemudian keluarkan baru cuci wajah. Tidak ada. Dan dinukil katanya dari perbuatan Nabi. Berarti itu menunjukkan apa? Sunnah. Sementara ulama yang lain, ini adalah merupakan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad. Yang terkenal dari Imam Ahmad. Bahwa katanya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, itu hukumnya adalah wajib. Sudah tahu wajib tadi? Yaitu kalau antum tidak lakukan berdosa, cuman wudunya apa? Sah. Kalau antum tidak lakukan berdosa, tidak lakukan dosa. Wudunya sah. Kalau antum langsung cuci muka. Iya. Dan ini pendapat berdalil pertama dengan ayat. Walaupun berdalil dengan ayat dibantah oleh Imam Syafi'i. Berdalil dengan ayat bilang apa? Ayatnya bilang apa? Taksilu wujuhakum. Cuci wajah kalian. Nah, hidung dan mulut itu masuk di mana? Di wajah. Walaupun dalil ayat ini tidak terlalu kuat ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bilang wajah itu yang dengannya kita menghadap, yang dilihat. Adapun bagian dalam itu bukan wajah. Kan dinamakan wajah itu kan sesuatu yang nampak di luar. Bukan yang bagian bukan bagian dalam. Jadi ayat itu tidak terlalu kuat yang dipakai. Cuman dalil mereka yang paling kuat adalah hadis dari hadis Nabi. Tentang memasukkan air dan mengeluarkannya ke hidung. Ada kan lewat pembahasan Bukhari waktu kita bahas dulu hadis tentang istijmar. Hadis tentang membersihkan air kecil atau air besar dengan batu. Ada perintahnya dulu itu. Bahwa kalau berwudu maka hendaklah kita beristinsyak. Memasukkan air ke hidung dan istintar. Mengeluarkan air ke hidung. Kan ada perintah. Asal dalam perintah adalah hukumnya apa? Wajib. Demikian pula tentang berkumur-kumur. Dalam hadis Lakid Ibn Sabirah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddo'ta famadmid." Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sunan Abu Daud. Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Diperintahkan. Apa hukum perintah? Wajib. Itu hukum asal dari perintah adalah wajib. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Pendapat dari yang terkenal dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Ini pendapat yang kuat. Bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, bukan menghirupnya sampai ke dalam ya. Kalau menghirupnya sampai ke dalam, itu disepakati sunnah. Maksudnya kalau antum berserius, taruh air kemudian hirup sampai ke pangkal hidung, itu hukumnya sunnah. Yang wajib tadi itu memasukkannya ini di lubang hidung bagian depannya. Itu hukumnya adalah wajib. Menghirupnya sampai ke dalam,
hukumnya disepakati itu sunnah. Disepakati itu adalah sunnah. Kemudian masalah berikutnya setelah antum tahu hukumnya adalah wajib, maka dalam berkumur-kumur serta memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu dilakukan berapa kali? Apakah dipisah atau disambung? Pertanyaan pertama itu berapa kali? Kemudian apakah dipisah atau disambung? Tahu dipisah atau disambung? Pisah artinya ambil air untuk mulut, kemudian kita ambil air juga pisah untuk hidung. Iya. Terkait dengan berapa kali, maka jawabannya itu tergantung dipisah atau disambung. Dipisah atau disambung. Masalah ini, Masya Allah, mulut dan hidung dipisah atau tidak dalam berwudu, itu ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Kita sebutkan dulu pendapat yang lemahnya. Di antara para ulama, dan ini disandarkan ya, tidak dipastikan. Supaya antum tahu juga siapa sebenarnya yang diikuti di awam. Ini sengaja kita sebutkan. Disandarkan kepada orang Malikiyah. Jadi bukan orang Syafi'iyah. Kan kalau di masyarakat kan mereka bilang bahwa kita berwudu ini, kita sholat pakai madhab apa? Syafi'i. Perhatikan. Disandarkan kepada madhab orang Malikiyah. Orang Malikiyah, bahwasanya kata mereka sunnah dalam kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, itu dipisah. Itu dilakukan 6 kali. 3 untuk mulut, 3 untuk hidung. Itu sunnah dilakukan pisah. Ini ingat pendapat Malikiyah ternyata, bukan Syafi'iyah. Bukan Syafi'iyah. Dalilnya, mereka berdalil dengan hadits Thalhah ibn Musarrif dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi riwayat keluarga. Dari Thalhah ibn Musarrif, dari bapaknya, dan dari kakeknya. Dia bilang, kakeknya bilang, dakhaltu ala Nabi, saya masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatawaddo. Dalam keadaan Nabi sedang berwudu. Jadi bilang, saya masuk kepada Nabi dalam keadaan Nabi sedang berwudu. Fara'aituhu yafsilu bainal madmad wal istinsyaq. Sangat jelas sekali hadisnya. Saya melihat Nabi memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi dia bilang, saya masuk kepada Nabi. Saya melihat Nabi memisahkan antara apa? Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Artinya ambil dulu untuk mulut, kemudian ambil lagi untuk hidung. Ini katanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari jalan Laith ibn Abi Sulaim. Dari Thalhah ibn Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya. Hadis ini sangat lemah. Ia mengatakan dipisahkan. Kenapa? Disebutkan hadis ini hadis mungkar, bahkan palsu. Itu hadisnya. Palsu. Kenapa bisa? Coba kita periksa apa penyakitnya. Kenapa sampai ada ulama yang mengatakan ini hadis palsu? Pertama, Abu Daud meriwayatkan kan dari Laith ibn Sulaim. Rawi ini, Laith ibn Sulaim, kata para ulama hadis, dhaif jiddah. Rawi ini lemah sekali. Cacat pertama. Kalau satu saja itu sudah dhaif. Cacat pertama. Ya. Kemudian, kita selesaikan ini ya, sedikit ya. Kemudian, sebab kedua, Musarrif, yaitu ayahnya Thalhah, kan dia dari Laith Ibn Abi Sulaim. Kemudian dari siapa tadi? Dari Thalhah Ibn Musarrif. Dari bapaknya. Kemudian bapaknya dari kakeknya. Thalhah, iya, Musarrif, ayahnya Thalhah, adalah rawi yang majhul. Sebab kedua. Itulah nanti kenapa jadi palsu. Sebab ketiga, langsung menunjukkan palsunya. Jadi sebab kedua, bapaknya Thalhah, rawi yang tak dikenal. Ia menukilkan hadis itu. Itu sebab kedua. Rawi dhaif.
Hadis, sebab doibnya hadis itu kalau ada rawi yang tidak dikenal. Iya. Yang berikutnya, dan ini yang menjadikannya dia lebih parah, kakeknya Tolha itu tidak bertemu Nabi. Itu yang bilang tadi itu, saya masuk ke Nabi, saya melihat Nabi pisahkan antar kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Saya masuk ke Nabi, dia melihat Nabi, dan dia tidak ketemu Nabi. Itu tambah menjadikannya palsu. Dia bilang saya masuk ke Nabi, saya lihat Nabi memisahkan antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Tapi dia tidak pernah ketemu Nabi. Tidak pernah ketemu dengan Nabi. Berarti ini hadis ya menunjukkan mungkar. Jadinya palsu. Ini 4 cat yang menunjukkan bahwa hadis yang mengatakan dipisah antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Ini pendapat pertama, dinukil dari orang Malikiyah. Pendapat kedua, dan pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas. Saya ulangi, pendapat mayoritas. Siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Kalau orang ikut Syafi'i pasti ikut ini. Iya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi, Al-Iraqi dan selainnya. Bahwasanya antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya itu dengan 1 telapak tangan, kemudian 3 kali dengan 3 kali cidu air. Artinya disatukan, tidak dipisah. Dalilnya apa? Hadis yang tadi Abdullah bin Zaid. Ya kan? Sangat jelas. Sahih Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Ini pendapat dari Imam Syafi'i tentunya tidak diragukan kuatnya. Itulah yang sunnahnya. Itulah yang sunnahnya. Jadi sunnahnya itu kita ambil air, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. 3 kali. 3 kali. 1 telapak tangan. Jangan 2 telapak tangan. Tidak sunnah 2 telapak tangan. Karena juga terlalu banyak. Kalau ambil air 2 telapak tangan. Untuk hidung langsung untuk mulut. 1 telapak tangan saja. 1 telapak tangan. Sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Tentunya mulut lebih banyak daripada apa? Hidung. Tentunya. Ini caranya dengan menggunakan tangan kanan. Dengan menggunakan tangan kanan. Ini tentunya pendapat yang kuatnya tidak diragukan. Karena berdasarkan hadits yang sahih dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Kita cukupkan dulu sampai di situ. Baru nanti lagi pertemuan berikutnya kita lanjut. Jadi ini baru kita sampai ke cuci kedua telapak tangan, kemudian kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Insya Allah lanjutannya kita akan sampaikan berikutnya. Kita adzan dulu baru tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk di sesi berikutnya, tanya jawab ya. Tadi kita sengaja berhenti situ ya, enggak bisa kita selesaikan semuanya di pertemuan ini. Insya Allah kita selesaikan di pertemuan berikutnya tentang syarah dari dua hadis tadi. Karena banyak masalah yang harus kita tahu, karena ada beberapa hal yang berbeda antara kita yang kita lakukan dengan kebanyakan orang. Itu harus hati-hati dalam menjelaskannya. Kita harus tahu apa dalilnya supaya juga kita bisa jelaskan kenapa saya tidak lakukan seperti kita lakukan. Ini ada pertanyaan, apa Ustaz, apakah membasuh telinga termasuk dalam rukun wudhu? Apakah sunnah atau boleh tidak dilakukan? Ini akan datang nanti pembahasannya membasuh telinga ya. Ini mungkin pertanyaan karena tadi tidak ada di hadis. Karena memang membasuh telinga itu tidak ada di ayat, tidak ada juga di hadis yang tadi yang sahih. Tentang membasuh apa? Telinga. Para ulama berselisih pendapat. Nanti kita akan sebutkan telinga ini diperselisihkan. Apakah dia anggota wudhu tersendiri atau bagian dari kepala? Ini telinga ini, nanti kita akan bahas. Iya. Jadi para ulama berselisih. Ada yang mengatakan bahwa telinga ini anggota wudhu tersendiri. Artinya kalau tersendiri berarti setelah usap kepala, seperti cara yang kita akan jelaskan nanti ulang. Berarti setelah itu kita ambil air lagi, kita usap apa? Telinga. Iya, kita usap telinga. Ada yang mengatakan seperti itu, ada dalilnya. Kita akan baca juga nanti. Ada dalilnya. Iya. Sebagian ulama yang lain lagi mengatakan bahwa ini telinga bagian dari kepala, bukan anggota wudhu tersendiri. Berdalil juga ada dalilnya. Hadits Ibn Abbas disahihkan oleh Syalbani rahmallah. Kata Nabi SAW, al-udunan minar ra'as. Kedua telinga ini bagian dari kepala. Kedua telinga ini bagian dari kepala. Berarti tidak perlu ambil air baru. Kita langsung pakai air apa? Yang dipakai saat ambil usap kepala. Caranya nanti kita akan sebutkan. Ada hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Cara mengusap telinga. Yaitu setelah kepala tadi itu, ke belakang, kemudian ke depan kembali, kemudian turun ke bawah. Mengusap telinga. Dengan cara jari. Apa ini? Jari apa ini? Jari telunjuk di bagian dalam telinga
kemudian ibu jari bagian belakangnya ini, bagian luarnya. Diusap 1 kali karena dia bagian dari kepala. Nanti kita akan bicarakan ulang. Ya, terkait dengan mengusap telinga, caranya, dan dia bagiannya siapa. Kita akan bicarakan lagi nanti insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan Pak Raja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya seorang kaum muslimin memelihara anjing peliharaan yang bisa dibilang bulunya cantik ya begitu Ustadz? Iya. Terus kedua, apakah telapak tangan perempuan termasuk aurat atau tidak? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik, terkait dengan anjing, itu anjing asalnya tidak boleh dipelihara karena asalnya najis. Jilatannya, apalagi di antara pendapat ulama tadi yang kita jelaskan, bahwa seluruh badannya adalah apa? Najis. Jadi anjing itu tidak diizinkan untuk dipelihara. Tidak diizinkan itu pada dasarnya, kecuali dengan 2 maksud itu diizinkan. Iya, pertama untuk berburu, yang kedua menjaga kebun. Kalaupun tidak ada kebutuhan ini, maka tidak boleh kita pelihara di rumah. Apalagi rumah yang ada anjing, tidak akan masuk malaikat. Rumah yang ada anjingnya, tanpa dibutuhkan, bukan untuk berburu, bukan juga untuk menjaga kebun, iya, itu tidak akan dimasuki oleh apa? Malaikat. Tidak akan dimasuki oleh malaikat rumah. Ya, yang ada anjingnya. Sebagaimana dalam hadis. La yadkhulul malaikatu baitan fiha suwar wa kalb. Tidak akan masuk malaikat rumah yang ada apa? Gambar dan anjingnya. Rumah yang ada gambar dan anjingnya. Jadi itu tidak dibolehkan secara hukum asal. Secara hukum asal. Memelihara apa? Anjing, walaupun anjing cantik. Namanya anjing walaupun cantik tetap anjing. Iya. Tetap haram dimakan, tetap najis jilatannya. Ya itu mungkin yang pertama itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Apakah telapak tangan perempuan termasuk aurat atau tidak? Baik. Apakah telapak tangan perempuan termasuk aurat atau tidak? Kita berbicara di luar sholat ya? Atau di dalam sholat? Baik di luar maupun di dalam sholat. Baik. Di dalam sholat, para ulama berselisih pendapat. Apakah nampaknya telapak tangan ini membatalkan sholat atau tidak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak batal sholat kalau nampak telapak tangannya. Bukan punggungnya, tapi telapak tangannya. Misalnya kalau dia takbir misalnya, singkap atau saat dia telapak tangannya tidak batal sholatnya. Itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dalam sholat, jadi ada beberapa yang kalau kelihatan dalam sholat itu boleh perempuan. Kalau wajah jelas. Iya? Telapak tangan, telapak kaki. Apakah batal sholat atau tidak? Syekhul Islam katakan tidak batal kalau kelihatan. Ini telapak tangan sama telapak kaki. Kalau wajah memang dibuka. Kecuali di depannya ada lalu lalang laki-laki yang bukan mahramnya, maka boleh dia tutup. Kalau di luar sholat, almar'atu aurat. Perempuan itu adalah apa? Aurat. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, karena perempuan itu kalau keluar akan dihiasi oleh syaitan. Hadisnya sambungannya tadi itu. Almar'atu aurat. Idza kharajat istasyrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Tidak ada dibilang apanya. Dirinci. Semuanya. Iya. Aurat perempuan itu semuanya aurat. Kalau dia keluar, maka syaitan akan menghiasinya. Bahkan tangannya. Itu tangan perempuan kalau dia keluar. Ya, tangan perempuan kalau dia keluar, itu cantik. Padahal kalau dia buka di rumahnya jelek. Tapi kalau keluar cantik. Walaupun tangannya. Walaupun matanya. Itu perempuan. Kalau keluar kenapa? Setan.
Makanya dibilang perempuan itu adalah apa? Aurat. Kalau dia keluar, akan dihiasi oleh syaitan. Jadi semuanya aurat kalau di luar sholat. Dan itu disepakati oleh para ulama ya. Disepakati. Ada kesepakatan yang anak nukil di buku hijab. Buku hijab itu hadiah untuk muslimah. Kita bahas itu tadi. Kesepakatan akan perempuan itu wajib menutup seluruh badannya. Wajib menutup seluruh badannya. Itu wallahualam. Bisa dibaca kembali nanti. Silakan Pak. Bismillah. Terkait dengan wudhu Ustaz, yang masukkan air ke mulut dan hidung. Kalau mengeluarkannya yang mana didahulukan? Apakah mulut atau hidung? Tidak diatur. Tidak diatur ya? Iya. Terkait dengan mengeluarkannya, para ulama hanya membahas pakai tangan kiri atau tangan kanan. Itu saja. Maka nanti tinggal mereka bahasnya ini keluarkan dari hidung, membersihkan kotoran atau bukan, hanya sekedar mengeluarkan saja. Kalau membersihkan kotoran maka pakai tangan kiri. Kalau hanya memang ta'abudi, perintah ibadah, kita masukkan dan mengeluarkannya kembali, maka pakai tangan kanan, tidak ada masalah. Terus yang kedua Ustaz, yang khusyuk, barometer khusyuk yang setelah wudhu, kita kan berwudhu, setelah wudhu kemudian sholat sunnah akan diampuni segala dosa-dosa. Terus barometer khusyuknya ini apakah mulai dari awal sampai akhir khusyuk terus atau bagaimana Ustaz? Sampai di hadis tadi kan, lam yuhaddits biha nafsah. Dia tidak terbetik dirinya dengan sesuatu yang lain. Iya. Ya memang agak sulit. Cuma itulah syarat, karena masalahnya pahalanya besar. Karena ganjarannya ampuni dosa. Ampuni dosa yang telah lewat. Semuanya tidak ada batasan, tahun lalu, tahun. Makanya karena besarnya itu pahalanya, keutamaannya besar juga yang harus dikorbankan. Ya, alhamdulillah. Iya. Silakan. Tidak ada? Silakan. Bismillah Ustaz. Pertanyaan soalan Ustaz, hewan yang satunya Ustaz. Yang tadi kan anjing. Iya, babi. Nah, kalau babi itu apakah air liurnya juga najis? Karena kan nggak disebutkan tadi dalil. Betul. Kemudian yang kedua, apakah boleh seorang muslim berniaga atau bermuamalah ya terkait dengan babi, misalnya suplai pakannya atau mendistribusikan dagingnya dan semisalnya. Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah air liur jilatan juga babi itu najis atau tidak? Berselisih para ulama terkait dengan jilatan babi. Ada di antara para ulama berpendapat bahwa jilatannya babi sama dengan jilatannya anjing hukumnya. Bahkan aglot. Bahkan lebih. Karena najisnya babi ini najis ain. Itu anjing diperselisihkan najisnya air liur saja atau badannya juga. Kalau babi, semuanya. Makanya ada di antara para ulama yang bilang, jilatannya babi tentunya dicuci juga 7 kali. Bahkan lebih wajib. Iya, itu ada. Walaupun juga ada dari ulama yang berpendapat tidak. Karena babi itu ada di masa Nabi. Tapi yang disebutkan hanya siapa? Anjing. Ini punya sisi kuat juga. Memang kuat. Karena tidak disebutkan cuci 7 kali. Terkait dengan najis apa? Babi. Terkait dengan najis, babi. Jadi diperselisihkan hukum asalnya. Karena syariat tidak sebutkan. Tidak sebutkan. Ada perselisihan. Kemudian apa hukum? Pertanyaan yang kedua, hukum membantu atau menjual, belikan dagingnya atau membelikan pakannya. Kalau pakannya tentunya tidak boleh kita bertawun di situ, haram. Adapun menjual, bantu jualkan dagingnya, ambil untung di situ, itu tentunya haram. Tidak diragukan lagi. Kalau tadi haram karena ta'awun, dadas dosa dan maksiat, kan ini kalau yang kedua ini memang haram. Melakukan transaksi jual beli babi. Haram. Disebutkan dalam hadits Nabi SAW, riwayat Bukhari juga dan Imam Muslim, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanu. Allah kalau haramkan sesuatu, itu haram harganya. Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka haram apa?
harganya. Jadi ketika barang itu adalah barang yang haram, apakah karena dia najis atau karena dia memang haram dimakan, maka haram harganya. Misal contoh ya, anggaplah bukan babi, bukan anjing. Ada bangkai sapi. Bangkai sapi. Mati di jalan. Orang yang sayang ini baru mati. Akhirnya dia jual. Kan Allah bilang apa? Wa hurrimat 'alaikumul maitah. Haram bagi kalian bangkai. Bangkai itu yang mati tanpa sembelih. Dengan sembelih syar'i. Atau sembelih tapi tidak pakai nama Allah. Tidak sebut bismillah. Maka ini namanya bangkai. Ini haram. Haram dagingnya dimakan. Terus haram dijual. Karena haram harganya. Demikian pula misalnya ketika Allah haramkan darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Jadi kalau orang potong hewan, mengalir darahnya. Ini darah mengalir, ini haram. Najis. Haram. Kalau ada orang menjualnya, dia tidak makan karena haram. Tapi dia jual. Iya? Dia apa? Jual darahnya. Apa hukum memakan uangnya? Haram. Haram. Jadi karena kalau barangnya haram, maka haram apanya? Harganya. Maka haram harganya. Jadi seperti itu disepakati. Seperti itu yang disepakati. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan. Di rumah ayah ana memelihara anjing. Dan biasa ketika anak berkunjung ke rumah ayah anak biasa memberi makan anjing. Beberapa tempat sering dijilati oleh anjing tersebut. Yang mau anak tanyakan, apakah air liurnya yang telah kering itu juga najis? Iya, kalau telah kering dengan matahari, iya, itu biasanya telah suci. Walaupun kalau kita cuci lagi seperti yang disebut oleh Nabi SAW tadi itu, dengan 7 kali pertama dengan tanah, itu tentunya walaupun sudah kering. Walaupun sudah kering. Iya. Itu yang hukum dasarnya. Itu hukum dasarnya. Ini kalau tempat ya bejana yang bisa kita cuci. Yang bisa kita cuci, yang bisa kita lihat. Adapun di tanah, kering, berubah dengan angin, berubah dengan panas, maka hilang apa? Najisnya. Kalau tidak ada lagi bekasnya. Hilang najisnya, tidak ada lagi bekasnya. Walaupun ini terkait dengan pertanyaan ini kita nasihati orang tua kita ya. Bahwa tidak boleh pelihara anjing. Tidak boleh memelihara anjing. Kita boleh memelihara hewan-hewan yang boleh dipelihara ya. Banyak. Ada burung. Hal-hal yang dibolehkan. Iya. Ada apa lagi Salim? Buaya. Wih, Masya Allah Salim. Iya. Sadis ya, sangat Salim ya. Masya Allah, pelihara buaya. Bolehlah. Iya. Nanti bisa mungkin Pak Arno belikan Salim. Ya, antum pelihara buaya. Masya Allah. Iya. Singa, begitu Salim ya. Iya. Masih banyak yang iya. Kejam sekali dia. Iya, orang itu contohnya yang muda-muda lah, burung, ini langsung buaya, atau ikan apa itu, ikan bite. Iya, ya masih banyak yang lain, Jadi kita nasihati orang tuanya bahwa ganti saja peliharaannya, jangan anjing, karena itu memperberat diri, karena setiap jilatannya harus kita cuci, setiap dia jilat harus kita apa? Cuci karena najis. Jadi kita nasihati untuk tidak memeliharanya dan mengganti dengan yang lain. Seperti buaya tadi yang disebut oleh Salim. Ya, kan buaya halal. Boleh dimakan. Iya, lain cerita. Alhamdulillah. Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagaimana dengan pakaian, misalnya sepatu atau tas yang terbuat dari kulit binatang yang diharamkan? Dilihat ya, karena ada namanya disamak. Idza dubigol, kata Nabi SAW, idza dubigol ihab faqad tahur. Apabila kulit yang haram
dimakan, disamak, dikelola, maka itu telah suci. Telah suci. Jadi ada kulit bangkai misalnya, kulit, ya, apa saja bangkai atau yang haram, kemudian disamak. Disamak, maka itu telah suci. Misalnya kulit, kita lihat, dicontoh di hadits Nabi ya, hadits Maimunah itu, ada kambingnya mati. Kemudian dia seret, dia buang. Kata Nabi, kalian tidak ambil kulitnya. Kemudian kalian manfaatkan. Kalian dubik, kalian samak. Kalian apa? Samak. Boleh. Iya, jadi dilihat. Kalau langsung dipakai, misalnya Nu'man dapat di Flores, iya, langsung dia dapat kulit, apa? Kulit, apa dia? Komodo. Langsung dia pakai. Tidak boleh. Harus disamak dulu. Harus disamak dulu. Iya. Alhamdulillah. Silakan. Jadi gimana dengan vaksin babi, Ustaz? Haram. Ada. Bahkan difatwakan oleh para ulama bahwa babi itu tidak berubah dengan istihalah. Tidak berubah dengan diubah. Maksudnya dikasih panas bagaimanapun, dia tidak mati. Makanya para ulama memfatwakan yang asal bahannya dari babi haram dipakai. Haram digunakan. Kan itu tadi. Dia ada penelitian yang tidak mati walaupun di istihalah. Biasanya kan kalau cacing tanah diubah menjadi kapsul, sudah halal. Karena sudah berubah bentuknya. Adapun yang satu itu tidak berubah. Telah ada penelitiannya. Jadi kalau bahannya jelas, itu tidak boleh. Silakan. Bismillah Ustadz, saya pernah baca berita kalau dari babi itu sendiri bisa dirubah ke ratusan jenis produk. Permasalahannya adalah misalnya salah satu produk kecantikan. Misalnya kita nggak tahu Ustadz dan kita pakai, apakah kita dosa atau tidak? Karena kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak dosa. Karena diangkat dosa dari yang tidak tahu. Dari yang tidak tahu. Tapi kapan kita tahu, langsung kita berhenti. Langsung kita berhenti. Karena ada namanya al-udur bil jahal. Kita diberikan udur dengan ketidaktahuan kita. Dengan ketidaktahuan kita. Jadi selama kita tidak tahu, tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Tapi kalau kita sudah tahu kemudian tetap pakai, baru. Seperti itu. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Nanti untuk wudhu, mungkin ini ya, kita bagi buku ini ya nanti. Supaya, ini kan buku ini nih saya tulis sifat wudhu Nabi. Mulai dari pengertian wudhu sampai pembatal-pembatal wudhu. Jadi yang kita bahas dulu pembatal wudhu. Sama nanti sifat wudhu itu, yang kita bahas tadi itu barusan. Cuci telapak tangan sampai kaki. Itu dibahas di sini buku ringkas. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.